Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 2005-3001, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, dari kampus Unisda Lamongan. Judul materi saya adalah mata kuliah pengantar studi Islam. Islam sebagai sumber ajaran. A. Karakteristik ajaran Islam. Islam memiliki karakter khas yang menjadi ciri-cirinya diantaranya: 1. Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin dan seluruh alam. 2. Islam merupakan agama untuk sepanjang zaman. 3. Islam merupakan agama yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik aspek lahir, batin, pribadi maupun masyarakat. 4. Islam merupakan agama ilmu karena Islam menjunjung tinggi ilmu. B. Dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam secara garis besar terhimpun dan terklasifikasikan dalam 3 hal pokok, yaitu: 1. Akidah. Akidah Islam merupakan penutup akidah bagi agama-agama yang pernah diturunkan Allah sebelumnya, bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Secara harfiah, akidah artinya sesuatu yang mengikat atau terikat. 2. Syariat. Kata syariat secara harfiah artinya jalan raya atau jalan ke sumber mata air, atau bermakna jalannya suatu hukum atau undang-undang. 3. Akhlak. Akhlak yaitu pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan terminologi peristilahan. C. Memahami struktur Islam. Dalam struktur Islam, iman dan ihsan. 1. Iman. Iman merupakan kepercayaan atau yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. 2. Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi atau agama samawi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. 3. Ihsan. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ruang lingkup pembidangan studi Islam. A. Ruang lingkup studi Islam. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Mempersoalkan substansi ajaran dengan segala refleksi pemikiran terhadap ajaran agama. Namun, yang menjadi sasaran penelitian agama sebagai doktrin adalah pemahaman manusia terhadap doktrin-doktrin tersebut. Meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah, usaha untuk mengetahui corak penghadapan masyarakat terhadap simbol dan ajaran agama. Tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. B. Akhlak atau ihsan. Ihsan dalam arti khusus sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. 60. Akhlak berasal dari kata kholaqo atau menjadikan, membuat. Dari kata dasar itu dijumpai kata khuluqun atau bentuk jamak yang artinya perangai, tabiat,
adat atau sistem perilaku yang dibuat. C. Akidah atau iman. Secara bahasa, akidah mengandung beberapa arti, di antaranya adalah ikatan janji. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang beragama atau tali yang mengokohkan hubungan manusia. D. Syariat atau Islam. Syariat menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Syariah juga mempunyai arti sumber mata air yang dimaksud untuk minum. Makna ini yang dipergunakan bangsa Arab saat mengatakan syara'a al-ib, yang berarti unta itu minum dari mata air yang mengalir tidak terputus. E. Hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak pada diwujudkan salah satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga hal tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberagaman agama. Sementara syariat sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai agama. Metodologi studi Islam. A. Pengertian metode dan metodologi Islam. Menurut bahasa etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, artinya sepanjang, hodus artinya jalan. Sedangkan menurut istilah terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi studi Islam memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Hal ini didasari atas adanya pujian paradoksal terhadap dunia Islam. B. Metode studi Islam. 1. Metode diakronis adalah metode yang mempelajari Islam menonjolkan aspek sejarah. 2. Metode sinkronik analitis adalah metode mempelajari Islam yang memberikan kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek umat Islam. 3. Metode problem solving atau halu al-mushkilat adalah suatu metode yang mempelajari Islam dan mengajak pemeluknya untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari suatu cabang ilmu pengetahuan dengan menggunakan solusi atau cara penyelesaian masalah secara bersama-sama. 4. Metode empiris atau tajribiyah, suatu metode mempelajari Islam yang memungkinkan umat Islam mempelajari ajarannya melalui proses aktualisasi dan internalisasi. 5. Metode deduktif atau al-manhaj al-istimbatiyah, suatu metode memahami Islam dengan cara menyusun kaidah-kaidah secara logis dan filosofis. 6. Metode induktif, suatu metode memahami Islam dengan cara menyusun kaidah-kaidah hukum untuk diterapkan kepada masalah-masalah furu' yang disesuaikan dengan mazhabnya terlebih dahulu. C. Fungsi dari metode, suatu cara untuk menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif dan utuh guna memandu perjalanan umat Islam dalam menghadapi dan menjawab permasalahan ajaran-ajaran keislaman yang variatif.
D. Metodologi dalam memahami studi Islam. Metode dalam memahami Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungan ini, jika kita meninjau Islam dari satu sudut pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja dari gejalanya yang bersegi banyak. Mungkin kita berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak cukup bila kita ingin memahaminya secara keseluruhan. Buktinya ialah Al-Quran sendiri. Kitab ini memiliki banyak dimensi. Sebagainya telah dipelajari oleh sarjana-sarjana besar sepanjang sejarah. Satu dimensi misalnya mengandung aspek-aspek linguistik dan sastra Indonesia. E. Kegunaan memahami penelitian studi Islam. Islam mencakup semua aspek baik duniawi maupun ukhrawi, dan keduanya tidak boleh dipisahkan sehingga kita butuh adanya metodologi untuk memudahkan dalam mendalami keduanya. Beberapa pendekatan studi Islam. 1. Pendekatan teologis. Teologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang berarti Allah atau Tuhan dan logis yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. 2. Pendekatan antropologis. Antropologis merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional, mengenai aneka warna, bahasa-bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. 3. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. 4. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 5. Pendekatan historis. Pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. 6. Pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah pendekatan melalui budaya seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 7. Pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Metode mempelajari sumber ajaran Islam. 1. Macam-macam metode tafsir Al-Quran. Dalam metode tafsir Al-Quran terdapat 4 metode, yaitu 1. Metode ijmali, 2. Metode tahlili, 3. Metode muqarran, 4. Metode tafsir maudhu'i. 2. Kitab-kitab yang diperlukan dalam kegiatan takhrij. Dalam kegiatan takhrij memerlukan kitab-kitab seperti 1. Hidayah al-Bari'illah Tartibi al-Hadis al-Bukhari. 2. Mujam al-Fat wala Syama al-Gharibu minha atau Fihris li Tartibi al-Hadis Sahihi Muslim. 3. Miftahus Sahihain. 4. Al-Buqyah fi Tartib al-Hadis al-Hilyah. 5.
Al-Jami' As-Shaghir. 6. Al-Mujam' Al-Mafahraz li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. 3. Metode takhrij hadis. Secara garis besar, mentakhrij hadis atau tahrijul hadis dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu 1. Metode takhrij hadis menurut lafadz pertama. 2. Metode takhrij menurut lafadz yang terdapat dalam hadis. 3. Mencari hadis berdasarkan tema. 4. Langkah-langkah praktis penelitian hadis. Langkah-langkah penelitian hadis meliputi penelitian sanad dan penelitian matan, yaitu 1. Penelitian sanad dan rawi hadis. 2. Penelitian matan. Pertumbuhan studi Islam di dunia. A. Sejarah pusat studi Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan perkembangannya lembaga pendidikan Islam serta universitas Islam lainnya. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. B. Fase kejayaan Islam. Kedatangan Muslim fase kedua ini di dunia barat, khususnya Eropa Barat, yang dilatar belakangi oleh 2 alasan ekonomi dan politik. 1. Alasan politik. Kesepakatan 2 negara, yaitu sebagai bekas penjajah sementara yang satu sebagai bekas jajahan. 2. Alasan ekonomi. Untuk mencukupi tenaga buruh yang dibutuhkan negara-negara Eropa Barat. C. Pusat kajian Islam di Barat. Islam dikenal di daerah ini pada tahun 1854. Islam adalah bagian masa lalu Amerika. Islam masuk ke Jerman pada abad ke-8 Masehi. Islam berkembang pesat di Jerman dikarenakan perang tentara Muslim melawan Napoleon, Rusia, dan Polandia. Awal masuknya Islam di Inggris melalui imigrasi. D. Pusat kajian Islam di Asia Tenggara. Dalam wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 6 negara, yaitu 1. Islam di Thailand. Masyarakat Muslim di Muang Thai sebagian berlatar belakang dari perdesaan dan banyak membawa peradaban. 2. Islam di Filipina. Islam tersebar di wilayah ini pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi. Saat itu penjajahan Portugis telah sampai di wilayah ini. 3. Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan bahwa lembaga atau sistem pendidikan seperti pesantren, pendidikan langgar, hingga pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan. 4. Islam di Brunei Darussalam. Islam masuk ke negara Brunei Darussalam pada abad ke-15 dan sejak itu negara ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Islam datang pertama kali pada abad ke-10 Masehi. Sejak kedatangan Islam secara berangsur-angsur dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. 6. Islam di Singapura. Komunitas Muslim di Singapura terdiri dari 2 kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari luar wilayah Indonesia. Hubungan manusia dengan agama. A. Konsep agama telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi umat Islam dalam berbagai aktivitas kehidupannya, dari mulai masalah-masalah sederhana seperti adab masuk WC sampai kepada masalah-masalah kompleks mengurus negara. Beliau telah menampilkan wujud Islam itu dalam sikap dan perilakunya dimanapun dan kapanpun beliau
adalah orang yang paling utama dan sempurna dalam mengamalkan ibadah mahdah atau hablu minallah, dan akhir mahdoh atau hablum minan nas. B. Hubungan agama dan manusia. Kondisi umat Islam dewasa ini semakin berperarah dengan merebaknya fenomena kehidupan yang dapat menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang abnormal atau degradasi nilai-nilai keimanannya. C. Agama sebagai petunjuk tata sosial. Pendidikan akhlak ini sangat penting karena menyangkut sikap dan perilaku yang mesti ditampilkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik personal maupun sosial, seperti keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat yang lebih luas. D. Fenomena agama dengan manusia. Sebagian ahli teologi mengatakan bahwa ketertarikan manusia kepada agama dan masalah ketuhanan adalah bersumber dari fitrahnya sendiri. Jadi setiap manusia dengan merujuk pada dirinya dan mendengarkan suara dari lubuk hatinya yang paling dalam akan menemukan Tuhan. Akan tetapi ketika manusia dekat dengan alam, maka mereka mencari sesuatu benda materi dan menyebutnya sebagai Tuhan atau perwujudan dari Tuhan yang ia rasakan dalam hatinya. E. Konsistensi keagamaan. Sikap konsisten seseorang terhadap agamanya terletak pada pengakuan hati nuraninya terhadap agama yang dipeluknya. Konsistensi ini akan membekas pada seluruh aspek kehidupannya, membentuk sebuah pandangan hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.